Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online ya, virtual, tatap muka online seperti ini ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jumat berkah ya, harus semangat. Insya Allah nanti yang 26 ini kembali ke Bogor ya, semester depan insya Allah ya. Tapi khusus kalian nih ya, rencananya kalau SK-nya sudah ada ya. Atau mau tetap online aja? Sukaan mana deh, online sama offline? offline. Kalau offline dapat uang jajan gitu ya? Ya enggak? Iya, Bu. Oke ya, kita lanjutkan materinya terkait SQL, Structure Query Language, untuk yang di ML. Ada grouping, ada subquery, left join, right join ya. Oke. Nah, sudah kelihatan slide dari saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah ya. Nah, oke ya. Nah, ini kenapa lama ya? Dek, tadi internet saya putus-putus. Nanti kalau saya terputus kasih tahu ya Kakak Asdos ya. Baik, Bu. Oke, ya. Untuk yang grup ya, grup by. Jadi ada untuk pengelompokan. Contohnya gini. Kalian punya database mahasiswa. Ada kolom jenis kelamin. Kelompokkan berdasarkan jenis kelamin gitu ya, saya kelompokkan, kemudian saya hitung kota asalnya masing-masing misalnya. Itu bisa kita kelompokkan. Atau mungkin saya ingin melihat ya berapa sih IPK rata-rata tiap prodi. Nah, kata-kata tiap prodi itu berarti kita pakainya group by, kita kelompokkan ya. Dan di sini ada aturannya. Aturannya apa? Semua nama kolom pada select itu harus muncul di group by kecuali fungsi agregasi. Ya, jadi kalau nanti ada select from group by gitu ya. Group by itu nanti semua di klausa select yang dituliskan kecuali fungsi agregasinya. Oke. Contoh kasus ya, Dek ya. Ini nggak usah dilihat karena ini kondisi tabel belum normal. Minggu sebelumnya ini sudah kita normalisasikan ya, sehingga hasilnya seperti yang bawah. Ada dua tabel, yaitu tabel brand sama tabel staff. Coba diperhatikan. Ini branch ada branch number, B address, staff ada staff number, staff name, position, salary, staff number. Sorry, branch number. Oke ya. Kita coba kerjakan. Oke. Ini kalau saya print previewnya dimatikan, seperti ini kalian kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, Adik. Kalau ada soal, kalian harus logiknya ya, harus melihat kira-kira apa sih yang mau ditampilkan gitu. Kalau di sini di soal diketahui bahwa ditanya ya, berapa jumlah staf yang bekerja di setiap kantor cabang? Sekaligus jumlahkan gaji mereka gitu ya untuk tiap kantor cabang. Dan ini tabelnya, kalau kalian lihat nih, ada berapa kantor cabang sih dari data yang ada? Kantor cabang ada berapa? 3.
3, Bu. Boleh di-unmute ya. 3, yaitu kalau kita lihat di sini adalah B003, B005, sama B007. Jumlah stafnya B003 ada berapa? Ada 3. Ya. B05 ada 2. B07 ada 1. Terus diminta untuk jumlahkan gaji mereka tiap kantor cabang. Nah, kalian cek. Gaji ini yang B03 $12.000 tambah 18.000 tambah 24.000. Berarti berapa? 54.000. B05 30.000 ditambah 9.000 berarti 39.000 gitu ya. B07 satu itu 9.000. Nah, ini adalah tampilan atau output gitu ya dari soal yang ini. Berarti gimana Bu SQL-nya gitu ya? Berarti kan select gitu ya. Nah, apa yang tampil, Dek? Lihat kolom yang di tabel ini. Oh, branch number, Bu. Tulis di sini. Oh, berarti branch number. Jumlah staff pakai apa? Oh, count. Count apa yang mau dihitung banyaknya data? Boleh pakai bintang amannya atau boleh kalian gunakan yang jadi primary key. Gitu ya, seperti ini. Boleh. Saya pakai count bintang, misalnya S jumlah staff. Jumlah staff, gitu ya. Kemudian ada jumlahkan gaji mereka, berarti sum. Sumnya sum apa, Dek? Sum salary. Gitu ya. S gaji, misalkan gitu. Terus from, dari tabel apa? Dari tabel staff. Gitu ya. Kemudian group by, dikelompokkan berdasarkan apa? Ingat, group by itu semua di klausa select, kecuali fungsi agregasi. Sehingga ini kalian masukkan ke group by. Gitu. Ya, ini contoh untuk yang group by. Sekarang kita coba kasus yang kemarin kalian buat, database-nya itu ada mahasiswa sama barang ya. Nah, soalnya serupa. Tampilkan, misalkan gitu ya. Jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa. Hitung rata-rata nilai UTS tiap mata kuliah yang diambil mahasiswa. Mirip kan dengan yang tadi ya, soalnya ya. Berarti gimana, Dek? Select apa? Tampilkan jumlah mata kuliah. Kemarin kalian punya database mahasiswa. Isinya ada tabel mahasiswa, tabel kuliah, sama tabel hasil belajar. Gitu kan ya kemarin ya? Sebentar. Nah, ini ya kemarin ya kita buat di tabel hasil belajar. Saya buka dulu. Nah, oke ya. Oke, kita hitung G01-nya 3, Bu, gitu kan ya. G03-nya 2 dan seterusnya. Maka gimana deh SQL-nya? Yuk, ada yang bisa bantu saya? Silakan. Select apa di sini? Select apa? Di hasil belajar, select apa? Halo. Guntur, Guntur. Terdengar suara Ibu Guntur? Guntur. Terdengar, Bu. Ya, Guntur. Itu select apa yang benar? Select. Guntur. Samuel. Dan nanti akhir pertemuan 14 kita kuisnya individu ya, SQL ya. Jadi tolong dipelajari dan diterapkan, diimplementasikan. Tampilkan jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa. Berarti select apa?
NRP. Iya, seleknya NRP ya. NRP, hitung rata-rata nilai UTS. Berarti pakai average, gitu kan ya? Average apa? Average nilai UTS. Saya tulis S misalnya ya, rata-rata. Oke. Ada lagi kah? Oke, udah itu aja. Berarti hanya ini ya. From diambil dari tabel mana? From tabel hasil Belajar. kebetulan di sini tulisannya lowercase semua, berarti nggak usah pakai kutip 2 ya. Tabel hasil belajar. Gini ya. Oke, terus grup by-nya semua yang di klausa select kecuali agregasi. Oke, berarti seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, kelihatan deh tampilannya? Kelihatan, Bu. Iya, ya ada baris. Bu, kalau misalnya mau diurutkan, ini kan nggak terurut nih G01, G4, G1. Nah, kalian tambahkan klausa kemarin order by. Berdasarkan apa? Misalnya NRP. Gitu. Oke, kita eksekusi lagi. Nah, sekarang sudah ya. Soal yang sama, ya. Saya tambahkan tampilkan jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa. Misalkan saya tambahkan, gitu ya. Tiap per mata kuliahnya. Nah, kalau kayak gini, kalian tinggal menambahkan di sini adalah kode kuliah. Gitu ya. Nah, karena di sini di klausa select nambah kode kuliah, maka di group by pun harus ditambah seperti ini, ya. Ini nanti hasilnya akan sama dengan tabel hasil belajar. Nah, seperti itu. Ini mah sama ya, karena kasusnya kebetulan untuk mata kuliah ini ya seperti ini. Kalau barang beda lagi. Oke, paham ya sampai sini ya? Berikutnya, ada klausa pasangannya group by itu adalah having. Nah, bedanya sama where, kalau where dia memfilter baris. Misalnya kemarin, tampilkan mahasiswa yang agamanya Islam. Misalnya gitu ya, oh berarti select bintang from where, select bintang from mahasiswa where agama Islam, gitu kan ya. Itu memfilter baris. Nah, kalau having, dia memfilter grup atau kelompok. Contoh, dari soal yang ini tadi, dia hitung. Tampilkan, ditambahin. Yang staffnya lebih dari 1. Kayak gitu. Berarti ditambahkan di sini, having count staff lebih dari 1. Nah, kasus yang barusan kita kerjakan, saya tambahkan deh di sini. Ya. Saya tambahkan soalnya. Ini ya. Yang rata-ratanya gini ya. Tampilkan jumlah mata kuliah yang diambil tiap mahasiswa. Ini boleh tambahkan tiap mahasiswa. Hitung rata-rata nilai UTS tiap mata kuliah. Ya. Tampilkan, oke. Yang, misalkan kita tambahin ya, rata-ratanya lebih dari 65. Nah, berarti kita tinggal tambahkan di sini, gimana? Di klausa group by. Nah, sini ya. Tambahkan having. Having apa? Having rata-ratanya lebih dari 60. Berarti having average nilai UTS gitu ya. Lebih dari 60. Iya, seperti itu. Ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi yang tadi di bawah 60 dia nggak akan tampil. Gitu ya. Oke, itu pasangan ya antara group by dengan having. Berikutnya adalah subquery. Nah, ini select dalam select. Ya, kita sebutnya seperti itu. Selectnya berjenjang. Nah, ya. Jadi sini ya subquery
pernyataan select lain yang disisipkan dalam query selain select utama. Select tersebut bisa terletak di klausa where dan having, ya, subquery atau nested query. Nah, select bisa juga muncul pada delete, update, insert. Ya, minggu depan insya Allah kita bahas yang ini. Ini kategorinya dibagi 3 sesuai dengan outputnya. Yang namanya scalar subquery, hasilnya 1 baris, 1 kolom. Berarti ada ini ada judul A, ini isi A. Gitu ya, 1 kolom, 1 baris. Kalau yang baris subquery, banyak kolom, gitu ya, tapi 1 baris, gitu. Ini judul B, judul C. Misalnya ini isi B, isi C. Nah, yang tabel query menghasilkan 1 atau lebih kolom. Jadi boleh 1 gitu ya atau banyak seperti ini dan barisnya pun dengan banyak baris. Berarti nanti ini ya barisnya ada beberapa gitu ya. Nah, itu ya pembagiannya. Oke. Yuk kalian perhatikan. Ini tabelnya sama kayak tadi. Atas soalnya ya. Oke. Tampilkan gitu ya daftar staf yang bekerja pada kantor cabang ini. Cara pertama gitu ya. Ini cara yang sudah kalian pahami ya minggu lalu. Berarti kita melibatkan 2 tabel. Berarti kan gini. Tampilkan daftar staf. Oke, berarti boleh dong saya tuliskan staf dot bintang gitu ya. Kemudian from staff dot inner join dengan branch, terus yang berhubungan on gitu ya. Staff dot branch number sama dengan branch dot branch number. Oke, masih ingat yang seperti ini? Ini ya. Yang alamatnya di situ berarti where B address itu kan kemarin ya. Like gitu ya. Nah, alamatnya ya. 163 Main Street. Nah, seperti ini. Ya, ini cara pertama. Oke, yang sudah kalian kerjakan ya. Untuk minggu lalu melibatkan lebih dari 1 tabel. Nah, sekarang kita lihat menggunakan cara yang kedua. Nah, coba perhatikan. Dia seperti ini. Select, kalau pakai tabel yang bawah berarti select staff number, staff name, position. Boleh diganti dengan staff dot bintang. From staff, gitu ya, where. Nah, ini. Where, branch number, select, gitu ya. Ini saya kasih warna lain ya, deh ya. Oke. Nah, ini ya. Select branch number, gitu ya. From branch. Nah, kalau yang ini from staff, yang ini from branch, tabel cabang. Yang berarti where, B address, like. Nah, like-nya sama kayak tadi ya. 63. Nah, pertanyaan saya cukup simpel. Dek, mana dulu yang dieksekusi? Ini namanya select dalam select. Ini pakai sama dengan ya, kitanya ya. Nah, mana dulu yang dieksekusi? Yang warnanya hijau. Jadi ini dulu dikerjakan. Select branch number, berarti dia nampilkan kode branch-nya. Dari tabel branch yang alamatnya di sini. Kita cek dari tabel yang ini, yang alamatnya 163 Main Street, siapa sih? Oh, B003. Maka maka yang warna hijau ini diganti dengan nilainya, yaitu B003. Nah, sehingga eksekusi yang berikutnya yang induknya ini. Tampilkan staff number, staff name, position dari tabel staff yang cabangnya B03. Seperti ini. Nah, ini ada, kalau perhatikan deh, staffnya ada berapa? Halo? Staffnya ada berapa? 6. 6, Bu. Yang B003?
3 ada 3, Bu. Ada 3. Ya, maka harusnya ini nggak pakai sama dengan, tapi harusnya pakai in. Masih ingat ya kemarin fungsi in ya? Masih kan? Fungsi in itu kalau dia beberapa nilainya. Jadi tidak sama dengan, ya. Beda dengan yang ini. Coba perhatikan. Sepasang sekalian ya. Nah, sebentar ini ya. Sekalian saya jelaskan. Rule dalam subquery gitu ya. Di dalam subquery tidak boleh ada order by. Nah, select pada subquery hanya boleh berisi satu nama kolom kecuali untuk subquery dengan axis. Nah, jika subquery muncul pada operasi perbandingan, maka dia posisinya sebelah kanan. Misalkan tadi ya nilai UTS-nya terbesar atau yang rata-ratanya gitu ya, dia sebelah kanannya. Ya, tidak boleh dia sebelah kiri. Nah, Dek kalau seperti ini, saya nanya ya. Ini ada in, ini ada sama dengan. Sebentar ya, ini where staff number in. Kalau nggak bingung, takut bingung. Nah, gini ya. Oke, ini ada sorry. Ini kayaknya nah, ini ya. Oke. Ya, seperti ini. SQL-nya. Dek, ini dulu yang mana yang dieksekusi? Yang warna ungu. Yang di dalamnya dulu, yang anak kalau dia punya cucu berarti cucunya dulu. Kalau ini orang tua, ini anak, ini cucu, cucunya dulu, ya. Select branch number from branch. Oke, berarti ya. Ini warna ungu, dia menampilkan branch number gitu kan ya. Yang cabangnya di 163. Oke, berarti ini B003 ya. Sebentar, B003. Nah, seperti ini ya. Oke, sorry. Tadi berarti benar ya. Tadi mana? Ini bukan in, tapi tetap sama dengan ya, karena kan outputnya hanya 1, B003. Ya, beda sama yang ini. Coba perhatikan. Tadi tetap sama dengan ya. Nah, tadi. Mana, Dek? Nah, ini ya. Oke. Saya ulangi ya, coba diperhatikan. Sebentar. Nah, ini ya. Select branch number. Coba lihat di tabel branch. Ini tabel branch ya. Yang alamatnya di Glasgow ini ada berapa deh outputnya, cabangnya? Halo? Pertanyaan saya bisa difahami? Dari tabel branch yang alamatnya di 163 Main Street, itu ada berapa cabang? 3. Bukan di tabel branch, Bu. tabel branch. Satu. Yaitu kodenya yang B003, gitu kan ya? Ya. Berarti kan satu nilai. Nah, satu nilai ini pakai sama dengan. Nah, yang warna ungu ini saya ganti dengan B003. Biar kalian paham. Nah, gitu ya. Terus naik atas yang warna hijau. Select staff number. Oke, berarti nampilin staff number dari tabel staff, ya, tabel staff yang cabangnya B03. Nah, ini yang lebih dari 1. B03 itu staffnya ada berapa, Dek? 3. Nah, makanya kenapa di situ pakai in gitu ya. Ini adalah staff yang di B03, berarti SG37 gitu ya. Kemudian SG14 sama SG5. Nah, makanya kenapa di situ pakai in ya. Nah, ini tadi yang atas tetap pakainya sama dengan ini ya, sorry tadi untuk staff. Ini untuk brand tetap pakai sama. Bu, sekarang contoh kasus ya untuk yang database mahasiswa. Oke, kasusnya mirip seperti ini ya. Kelihatan deh?
Kelihatan ini? Halo, kelihatan? Kelihatan, Bu. Tampilkan daftar dan nama jabatan semua staf ya yang gajinya di atas rata-rata. Tunjukkan selisih gaji mereka dengan gaji rata-rata. Berarti gimana? Tampilkan daftar dan nama jabatan. Oke, berarti select, tekan ya. S name, position. From Tabel staff. kata yang berarti kan pakai klausa where ya, karena kita nggak ada pengelompokan di sini. Berarti kalau kalian masih belum paham soalnya, dikonversi aja ke bahasa Indonesia, nggak apa-apa, atau bahasa Inggris. Tulis di sini. Yang gajinya di atas rata-rata. Masih ingat tadi ya konsepnya ya? Kalau ada yang fungsi agregasi subquery, naruhnya di sebelah kanan. Yang gajinya, oke, berarti di sini where, Bu. Oke, gitu ya. Gajinya itu salary. Dikonversi aja kayak gini. Di atas berarti lebih dari rata-rata, gitu ya. Nah, ingat rata-rata itu kan agregasi, maka dia harus ada di klausa select, gitu kan ya. Kasih di sini select. Oke. Ya. Rata-rata. Kita kasih kurung ya, Dek ya. Sini. Sini. Oke, select apa? Average. Average apa? Average salary, gitu ya. Ingat, select nggak mungkin sendirian, dia harus berpasangan dengan from. Tulis from staff. Nah, seperti ini. Ya. Berarti ini menampilkan daftar nama dan jabatan semua staf yang gajinya di atas rata-rata. Tunjukkan selisih gaji mereka. Berarti kan nampilin dianya. Berarti di sini, koma, tunjukkan selisihnya. Berarti salary dikurangi rata-rata. Rata-ratanya ngambil aja dari sini. Nah, ingat dia sebelah kanan ya, Dea. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kita akan coba kerjakan untuk kasus yang mahasiswa. Oke. Tampilkan NIM dan nama mahasiswa atau NRP yang nilai UTS-nya rata-rata nilai UTS semua. Itu kan sama ya? Tunjukkan selisihnya gitu. Sama kan kurang lebih ya? Oke, ini kira-kira gimana nih? Select apa? NRP. Like NR Tampil di. P, koma nama. Saya lagi NRP. Select NRP, Koma nama. Koma nama. Nanti kalau salah ketik kita bisa Koma nilai perbaiki ya. UTS. Ya, penamaannya khawatir salah. Nanti kita bisa lihat di sini ya, nama-namanya. Oh, NRP yang di sini hurufnya besar, Bu, misalnya gitu ya. Oke, berarti nanti kita ganti. Ya. Oke, ini kita ganti. Hurufnya besar. Oke ya. Melibatkan berapa tabel, Dek? Ini saya sengaja, saya nggak mau satu ya. Maunya karena ada nama, melibatkan berapa? 2. Halo? 2 ya. 2, Bu. Berarti from gitu kan ya. Pakai kutip ya karena ada lower sama uppercase. Mahasiswa dot inner join dengan TBL hasil belajar. Gitu kan ya. Bu mau pakai alias? Boleh. Perhatikan di sini ada S penggantinya, MHS misalnya. Ini S HSL. On gitu kan ya. Yang berhubungan yaitu MHS.NRP sama dengan HSL.NRP kecil. Gitu kan ya. Oke, ini saya jalankan. Ingat, oh ini aman ya, NRP karena beda sama NRP kecil ya. Aman, nggak usah pakai nama tabel. Tapi kalau nanti persis sama harus pakai nama tabel. Saya jalankan dulu. Yang salah, kolom nama doesn't Namanya exist. besar, Bu. N-nya besar, Bu, nama. Namanya besar. Oke, kalau namanya besar berarti dikasih kutip ya. Nah, ini ya. Ada lagi yang salah ketik? Aman ya? Muncullah seperti ini, Dek.
Belum ini ya. Kalau masih penasaran, boleh dikasih koma nilai UTS. Ingin tahu hasilnya. Nah, ini belum beres ya. Kita belum yang where-nya. Oke ya. Muncul. Terus yang, oke berarti where Bu. Nilai UTS-nya berarti nilai UTS di atas rata-rata. Oke, berarti lebih dari rata-rata. Pakai select tadi kan? Pakai select. Select apa? Select average. Ya. Average nilai UTS. Nilai UTS. Average nilai UTS. Ini ya. Nilai UTS from from apa? Tabel hasil belajar. Tanya saya, boleh nggak HSL aja atau harus ditulis nama tabel lengkapnya? Gimana? Kalau select dalam select, itu ranahnya beda-beda. Ini wilayah sendiri, ruangan sendiri, ini ruangan sendiri. Sehingga from-nya nggak boleh pakai HSL. Kalau mau dialiaskan, alias lagi di sini. Karena beda ruangan. Gitu ya. Oke ya, cukup gini ya. Oke, kita lihat, kita jalankan. Nah, muncul. Bu, emang bener Bu, kalau nggak percaya, ini dijalankan sendiri dulu aja. Yang rata-ratanya, berapa sih emang rata-ratanya? Gitu ya. Rata-ratanya 64,54 sekian. Oke, berarti benar ya. Tunjukkan selisihnya. Berarti tinggal dikurangi di ini nilai UTS dikurangi rata-rata. Ngambil aja dari sini. Nah, yang sini. Kita coba jalankan. Nah, muncul nih. Itu pakai S ya. Select. Nah, nanti kalian bisa kasih nama. Oke. Gitu. Ya, sekarang soal lagi. Coba misalkan gini. Tampilkan daftar mahasiswa yang nilai aplikomnya terbesar. Gimana, Dek? Saya mau nanya. Tampilkan daftar mahasiswa. Kita lihat ya. Aplikom itu boleh pakai kode ya. Boleh pakai nama juga ya. DIP 108. Kita lihat. DIP 108 itu terbesarnya, oh ini Bu, 80. Gitu. Ini contoh yang bagus ya. Perhatikan. Kebetulan yang 80 itu nggak hanya Aplikom, ada tag 303 gitu ya, dan seterusnya. Maka gimana SQL-nya? Select daftar mahasiswa. Mahasiswa. Boleh nanti kalian kasih NRP, koma nama gitu ya, boleh. From melibatkan berapa? 2. Ya. Sama kayak atas. Oke, saya copy aja atasnya. Maaf ke unmute, ke mute ya. Oke. Ini karena NRP-nya sama kayak yang atas ya, berarti kita buat seperti ini. Sama nama juga ya. Terdengar suara Ibu, Dek? Terdengar, Bu. Yang aplikomnya terbesar. Oke, berarti gimana? Where
nilai aplikomnya. Atau saya tambahkan deh biar spesifik nilai UTS aplikomnya. Berarti where nilai UTS gitu kan ya. Terbesar. Berarti pakai apa? Sama dengan apa? Apa Dek terbesar itu, Dek? Select max ya. Max apa? Max nilai UTS gitu ya. From TBL hasil ya. Ini ya. Oke, kalau kalian masih bingung, ini dieksekusi dulu aja. Bener nggak sih Bu outputnya gitu ya? Nggak apa-apa, di sini dieksekusi dulu. Kita ingin tahu berapa emang nilai max-nya Applikom gitu ya. Oh iya. Where kode kuliah dianya DIP 108. Gini ya. Oke, yuk kita jalankan. Berapa deh outputnya? 80. 80. Oke, kita lihat. Pas ya, 80 ya. Terus nampilkan, Dek. Nah, berarti kan nanti ini, perhatikan, ini akan diganti dengan 80 dong. Ya enggak? Ya, hasilnya 80. Tapi kita lihat, ternyata di sini itu 80-nya ada 3, Bu. Ini kalau saya jalankan, maka nanti outputnya akan 3 baris. Tuh. Kan saya inginnya kan tidak seperti itu, Bu, gitu kan. Ini kalau mau lihat nampilin ya. Oke, nampilin nilainya. 80 semuanya. Tapi saya pengennya yang Applikom. Berarti perhatikan, di sini where nilai UTS di luar dari yang tadi, yang subquery, kalian tambahkan lagi deh di sini. N gitu ya, tambahkan lagi. N apa? N kode kuliah DIP 108. Kalau kita jalankan hasilnya, ini kalau mau tahu ya, ini kita kasih kode kuliah deh. Nah, ini kita jalankan. Nah, sesuai. Ya, sesuai yaitu dia DIP 108, nilai UTS-nya 80. Oke, jadi gitu ya. Kalau kalian masih perlu belajar lagi, nggak apa-apa, dikonversi dulu ke bahasa Inggris gitu ya. Nanti baru ke SQL-nya. Oke. Oke, berikutnya ini all minggu depan ya. Oh iya, left join sama right join kalau sudah ya. Oke, yuk diperhatikan. Dek gini soalnya. Tampilkan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah. Nah, gitu ya. Jadi ini kita bisa selesaikan dengan cara left atau right join. Kalau yang sudah kalian latihan ya, yang sudah kalian lakukan latihan kemarin itu menggunakan inner join. Kalau inner join itu kayak irisan gitu ya. Kalau yang left sama right join tergantung posisinya itu mirip union ya, gabungan. Nah, contohnya gini deh. Ya, saya kasih tahu dulu. Di tabel mahasiswa, kita lihat ya, tabel mahasiswa. Ini ada berapa orang? Bentar, saya munculkan dulu isinya. Berapa orang, Dek? Mahasiswa? Halo? 7. G01, G02, G03, G04, 5, 6, 7 gitu kan ya. Di hasil belajar, nah, apakah semua mahasiswa itu ngambil mata kuliah? Ternyata enggak. Ini G01 gitu ya, dia ngambil 3 mata kuliah. G03, G04. Yang enggak ngambil G02, G05, G06, G07 gitu kan ya. Nah, itu kita bisa ambil datanya pakai left atau right join. Yuk diperhatikan dulu. Kalau ini pakai inner join dulu ya. Kita pakai inner join dulu.
Select bintang. Bintang ya supaya kelihatan posisinya. From. Ini sama. Saya ambil yang atas aja. Sudah tadi ya. Nah, perhatikan. Tabel mahasiswa di inner join, jadi mahasiswa digabungkan dengan hasil belajar, gitu ya. Nah ini outputnya otomatis, oke kalian lihat ya, ini dia nggak ngaruh nih mau yang kiri mau yang kanan, boleh dibolak-balik, hasil belajarnya sebelah kiri dulu boleh, gitu ya, nggak akan ngaruh. Nanti yang ngaruh pada saat kita penggunaan left sama right join. Ini saya jalankan. Lihat, NRP dia gabungin semua. Mahasiswa, nama, kota, sana, ke, agama, hobi. Yang ngambil mata kuliah. Berarti yang nggak ngambil nggak akan tampil. Gitu ya. Kode kuliah, UTS, UAS. Lihat, berapa baris yang muncul? 11 baris. Ya, jumlahnya. Persis sama gitu ya dengan tabel hasil belajar. Ini yang dia munculkan. NRP-nya, namanya yang ngambil mata kuliah. Gitu kan? Nah, sekarang saya ganti dengan ya, ini saya ganti dengan left join. Nah, ini ya. Oke, nah ini baru ngaruh. Ya, yang kirinya siapa, yang kanannya siapa. Ini yang kirinya siapa, Dek? Mahasiswa. Maka acuannya adalah mahasiswa. Artinya, dia mahasiswa digabungkan dengan hasil belajar, walaupun dia nggak ngambil mata kuliah, dia akan tetap dimunculkan, gitu ya. Oke, lihat outputnya, saya jalankan. Nah, oke. Kalian lihat di sini, NRP, oh muncul Lastri, Sherly, Anto yang ngambil mata kuliah ya. Terus ternyata di sini kok juga muncul yang lain ya Bu ya. Nah, lihat. Kita lihat sebelah kanannya. Muncul tuh tadi G2, G5, G6, tapi kode kuliahnya adalah 0, gitu kan ya. Berarti kode kuliahnya dia nggak ada, belum ngambil. Nah, ini bisa kita tentukan nanti kalau SQL-nya adalah tampilkan mahasiswa yang belum ngambil mata kuliah. Berarti tinggal ditambahkan apa, Dek? Di sininya where, gitu kan ya. Where apa? Berarti dia belum ngambil kuliah kan? Berarti where kode kuliah is 0. Gitu ya, berarti yang kosong. Nah, kita jalankan. Nah, oh cuman 3. Bu, ini kan banyak nih kolomnya, 0, 0, 0 semua. Nggak mau seperti itu, Bu, mahasiswanya aja. Ya udah, ganti di sini berarti. MHS dot gitu ya. Ini kita jalankan. Nah, muncullah 3 orang masa ini. Gitu ya. Nah, Dek, ini kalau misalnya kita ubah right-nya, gitu ya. Ini saya hapus ya, where-nya. Ini saya ubah nih, right. Nah, berarti acuannya hasil belajar kan? Nah, kalau hasil belajar acuannya sama kayak tadi hasilnya, yang hasil belajar acuannya, yang 11 baris. Nah, gitu ya. Ini seperti ini. Dia hasilnya yang mengambil mata kuliah. Karena right join ini yang dilihat yang hasil belajar. Berarti sama dengan inner join. Ini kalau dibolak-balik ya lihat aja yang kirinya siapa, yang kanannya siapa. Gitu. Oke, nah untuk left right join ini kita bisa ini ya, ngambil data misalkan gini. Ketika kalian punya database seperti Gojek. Makanan apa sih yang nggak pernah laku? Makanan apa sih yang sering dibeli gitu ya? Siapa yang belum bayar SPP misalkan gitu kalau mahasiswa. Siapa yang drivernya nggak pernah dapat job hari ini, itu bisa kita gunakan left sama right join, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Nah, hari ini kalian latihannya yang kemarin dilanjutkan ya. Bentar, saya tampilkan dulu. Ya, kemarin ya.
Mana ya? Oke, tampil deh Word saya. Latihannya berdasarkan ini ya. Terdengar suara Ibu? Belum tampil, Bu. Kelihatan, Bu. Oh, sebentar. Sudah tampil? Sudah, Bu. Nah, kemarin kalian mengerjakan soal sampai nomor 5 ya? Kelas ini ya? Halo? Ya. Yang ini kan kemarin? Kak Sasko? Ada yang bisa bantu saya? Kemarin sampai nomor berapa kelas ini? Sampai 5 ya? Apa sampai 10? Halo? Dek, kok diem sih? Alia, David, bisa bantu saya? Kemarin, Ya, minggu Bu. kemarin mengerjakan soal sampai nomor berapa? Kayaknya belum Kemarin kalau nggak salah belum dikasih. ditentuin, Bu. Belum Kemarin Belum ditentuin ditentuin. sampai nomor Iya, Bu. berapa. Kemarin kita kan nggak jadi Zoom, Bu. Oh, gitu. Cuma dikasih file Word-nya doang. Iya, Bu. Oh, berarti belum dikerjakan ya nomor 1 ini ya? Halo? Belum ya berarti ya? Iya. Belum, Bu. Ya, Belum, Bu. Oke, oke. Kalau gitu gini-gini, nomor 1 sampai nomor 10. Jadi gini. Kalian Nah, dari klausa ini ya, saya cek dulu deh. Klausa silek ini ya. Ini sudah kan ya minggu lalu ya. Kemudian yang kalau belum bilang belum ya. Yang 2 tabel ini sudah dikerjakan belum? Halo. Kalau sendiri, Belum. kalau kita kan Kalau belajar sendiri. masing-masing, Bu. Oh, Iya, oke. Bu. Berarti Minggu kemarin nggak ada itu. harusnya kemarin dikumpulkan kan hasil praktikumnya minggu lalu. Udah saya post di grup kan ya. Tugasnya apa, videonya saya share gitu kan? Halo. Ya, Ya. Bu. Iya, harusnya iya. Berarti double nih kelas ini. Harusnya kemarin sudah dikumpulkan ya. Oke, berarti kalian mencoba semuanya ya dari yang pertama. Nah, dari yang sini. Nanti Kakak Asosnya tolong di ini ya. Tolong di cross check hasil praktikum hari ini. Dari yang klausa silek. Nah, cara mengerjakannya silakan tulis semuanya di editor ini, di query editor, kasih keterangan. Misalnya 8.1 gitu ya. Klausa silek nomor 1 gitu ya. Buat SQL-nya kayak gimana? Silek bla bla bla. Ini kan sudah ada jawabannya, nggak apa-apa. Kalian bisa langsung melihat dari yang sudah ada. Tetap di latihan dari yang atas ini, klausa silek. Terus yang kedua ini. Yang ketiga, seterusnya ya. Karena saya belum tahu nih kelas ini seperti apa. Latihannya 1 sampai 5. Gitu ya. Kemudian yang 2 tabel. Nah, yang 2 tabel kemarin sudah kan ya? Paham nggak ada yang 2 tabel? Halo? Coba dulu. Dek, paham nggak 2 tabel? Lumayan, Bu. Kalau 3 tabel? Itu. Kalau 3 tabel? Oh, berarti video yang kemarin belum kalian lihat ya? Itu, Bu, saya masih kurang paham yang apa namanya yang di nomor atas, Bu, yang select cara menampilkan huruf pertama, yang huruf keduanya kayak gimana itu. Yang ini. Kurang paham, Bu. Yang Iya, ini. nomor 2. Nomor 2, nomor 3. Misalnya kita coba ya. Oke. Ya. Tampilkan semua field di daftar mahasiswa, berarti silek
semua field ya, select bintang from dari tabel mahasiswa, berarti from TBL mahasiswa. Ini kan ya, where yang namanya, berarti where nama like diawali S gitu ya, berarti harusnya S persen. Coba kita lihat ya. Coba. Kalau pakai akses S bintang. Gini, DBMS itu hampir semuanya sama SQL-nya, paling beda ininya aja, simbol-simbolnya. Kita coba ya. Nah, sudah cocok ya? Sherly, Sinta. Paham sampai sini? Halo? S bintang gitu ya. Oke, terus mana lagi? Kalau yang nomor 1 bisa kan ya? Tampilkan semua feed untuk mahasiswa yang kota asalnya Jombang, but where kota asal Jombang N, gitu kan ya? Pakai N ya? N agama Ya, Islam. agama Islam. Ya, N agama Islam. Jadi kalau yang nomor 1 ya, select bintang from. Tadi ya, mahasiswa from mahasiswa where kota asal gimana tulisannya? Kota asal ya. Oh, sorry. Kota mana tadi ya? Ini ya. Kota asal ini ya. Sama dengan Jombang. Ini. N gitu ya, pakai N. Operatornya N. N Agama. apa tadi? Agama ya. Agama tulisannya besar juga. Agama sama dengan Islam. Gini ya. Sebentar kita jalankan. Nah, muncul ya. Satu baris. Mana lagi yang nggak bisa? Belum bisa. Kalau yang huruf keduanya itu gimana, Bu? Tampilkan yang nomor 4 ya. Kalau Ya, nomor 5 pakai DB barang ya. Ya, iya, nomor 5 ya. Oke. Nomor 4. Oke. Tampilkan semua field untuk mahasiswa yang huruf keduanya A dan huruf keempatnya T. Oke, berarti gimana? Sama kayak gini tadi ya? Kayak gini. Cuman yang huruf kedua namanya A, berarti underscore A persen. Huruf terus apa? Huruf keempatnya T. Huruf keempatnya T persen. Mana persen? Mana barusan persen? Nah, coba dulu ya. Nah, oke. Kalau dia single karakter, contohnya gini. Karakter pertama kan bebas, tapi dia satu karakter, itu pakai underscore. Bebas, entah itu Z, A, B, C, simbol, bebas, itu pakai underscore. Tapi single kan dia. Kalau persen ini dia digitnya bisa berbagai macam, misalnya S yang namanya diawali S, Sinta, Syaifullah, Sherly gitu ya, Sisi, Sasi, bebas. Pokoknya depannya S. Jadi kalau persen ini dia beberapa karakter ya. Kalau hanya single karakter, kalian gunakan underscore. Artinya dia memang satu gitu loh. Ini bebas. Karakter pertama bebas. Entah dia A, B, C, D sampai Z, simbol bebas. Yang penting karakter keduanya adalah A, gitu kan. Karakter ketiganya bebas. Keempatnya T, gitu kan ya, T. Terus sisanya bebas. Ini namanya Lasti, Lastruini gitu ya, misalnya. Terus Satria, misalkan T-nya double, ya bebas seperti itu. Paham sampai sini? Ya, Bu, paham, Bu. Oke, berikutnya. Klausa from. Ya. Ini sudah paham belum? Halo?
Dek, Sudah. sudah ya, sama kayak tadi ini kan. Jadi ada yang berhubungan yang mana gitu. Nah, oke, coba perhatikan. Kalau 3 tabel gimana? Kalau 3 tabel. Contohnya gini, sebentar. Sini dulu ya. Oke. Mana ya pulpen saya? Oke. Dek, tadi kita kan punya DB mahasiswa ya. Coba diperhatikan dulu ke layar. Nah, oke. Yuk. Nah, ya. Kelihatan ya? Di sini ada tabel mahasiswa. Coba perhatikan. Tabel mahasiswa. Ada NRP dan seterusnya tadi ya. Terus di tengah-tengah sini ada tabel hasil belajar. Ada ID hasil belajar, terus dia ngambil NRP. Ini kan berhubungan nih, seret gitu kan ya. Di sini ada tabel kuliah. Yuk diperhatikan dulu semuanya. Ini ada apa? Kode kuliah, gitu kan ya. Kemudian di sini ada nama kuliah dan seterusnya. Ini ada kode kuliah juga, Bu. Ini berhubungan, gitu kan ya? Masih ingat kemarin? Nah, Bu, Masih. gimana kalau saya mau menampilkan, misalnya gini, NRP, gitu ya, koma nama, koma, kode kuliah, koma, UTS, koma, UAS. Nah, kalian perhatikan, NRP ini ada di 2 tempat, di mahasiswa sama di hasil belajar. Tapi nama ini khusus di mahasiswa. Maka pasti ini digunakan, 1. Kode kuliah. Kode kuliah ini ada di 2. Kode kuliah di tabel kuliah sama di kode kuliah di hasil belajar. Pakai yang ini aja. Supaya kita hanya menggunakan 2 tabel. Karena UTS sama UAS ini adanya di hasil belajar. Maka kalau 2 tabel, perhatikan, berhubungannya, ini kan berhubungannya gini nih. NRP, gitu ya. Kode kuliah dengan kode kuliah. Lihat, berarti kalau from, cukup kita mahasiswa digabungkan dengan hasil belajar yang kayak tadi saya kerjakan, gitu ya. Ini kalau 2 tabel. Kalau melibatkan 2 tabel sebelah kanannya, Bu, sama. 2-2. Jadi kalau from di inner join itu kan dihubungkan, itu harus 2-2 berpasangan. Nggak mungkin langsung 3. Ya. Kalau 3 gimana, Bu? Ya jadikan 2-2 dulu, gitu. Nah, kalau ini berarti gimana? Sama. Ya. Berarti hasil belajar digabungkan dengan kuliah. Gitu. Bu, boleh nggak dibolak-balik? Boleh. Kode kuliah dulu, baru hasil belajar boleh. Gitu ya. Nah, gimana kalau 3 tabel, Bu? Misalnya nih ya, perhatikan. NRP, nama, kode kuliah, tambah 1 lagi nama kuliah. Nah, nama kuliah ini kan di tabel kuliah. Mau nggak mau pasti berhubungan 3 tabel. Gitu kan ya? Nggak mungkin cuma 2. Dan ingat, tabel mahasiswa itu nggak berhubungan langsung dengan kuliah loh. Gitu. Berarti nggak bisa, harus via hasil belajar. Maka caranya harus 2-2. Boleh cara pertama, perhatikan. Gini, mahasiswa digabungkan dengan hasil belajar ditambah kuliah. Ini cara pertama. Atau cara kedua, boleh mahasiswa dihubungkan dengan hasil belajar, kemudian digabungkan dengan kuliah. Contoh ya, langsung contoh. Diperhatikan dulu yang belum paham. Cara pertama tadi, saya langsung pakai Postgre-nya ya. Oke. Bu, ini saya copy dulu ke kalian ya. Saya mau hapus soalnya kalau udah kepanjangan dia ini apa? Bergoyang-goyang gitu loh. Bergoyang-goyang. Sini ya tadi ya. Nah, saya copy ya. Oke, ini saya. Yuk, gimana? Select
bintang gitu ya tadi ya. Melibatkan dua dulu ya. Bu, ini tadi soalnya adalah tampilkan NRP, nama, kode kuliah gitu ya. Nilai UTS sama nilai UAS. Oke. Berarti select bintang from TBL mahasiswa tadi ya. Kenapa pakai kutip 2? Karena apa kemarin? Tulisannya lowercase sama uppercase. Jadi digabung. Saran saya nanti kalau buat lagi lowercase semua sesuai dengan yang di modul. Supaya nggak usah pakai kutip-kutip gitu ya. Nah, kalau di MS lainnya Bu, maaf Bu, mic-nya tenggelam. apanya? Tadi mic-nya nggak kedengeran. Itu cek. Terdengar suara saya? Dengar. Tadi jauh Bu, mic-nya jauh. Nggak ada suaranya tadi. Oh gitu. Sekarang ada suaranya nggak? Ada Bu. Udah. Ada Bu, Udah, ada Bu. Kayaknya sinyal saya ya. Soalnya dari kemarin agak koneksinya agak nggak stabil ya. Tadi saya sampai apa deh? Kalau masih yang tabel mahasiswa ya Bu tadi Ya. masih yang Mahasiswa gitu ya, di inner join kan, gini ya. Dengan apa? Dengan hasil belajar. Oke, dengan hasil belajar. Nah, kalau tabelnya kepanjangan, kalian boleh pakai alias S gitu ya. S MHS. Bebas, namanya bebas. Ini S HSL misalnya gitu. Nah, ini sudah dikasih alias yang mahasiswa aja gitu ya, maka boleh MHS dot bintang tampilkan semua daftar gitu ya, semua di tabel mahasiswa. Jadi Bu, mic-nya tenggelam lagi Bu, maaf. cek Kayaknya device-nya sih Bu bukan sinyalnya deh. dengar nggak dek? Dengar Bu. Dengar. Kalau sekarang kedengeran sih Bu. Oke, sebentar. Cek terdengar ya? Dengar Bu. Oke Bu, oke. Aman. Ya, sampai sini ya. Ini disesuaikan. Nah, bedanya sama yang select tadi, dalam select, itu kalau misalkan kalian di sini ada circle lagi tadi ya, ada where gitu kan tadi ya, select lagi dan seterusnya. Nah, itu kita harus namanya sesuai dengan nama tabel aslinya lagi. Gitu. Jadi karena tadi ruangannya beda. Ya, nggak bisa dijadikan dikonversi diganti seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, di antara mahasiswa dengan hasil belajar ada yang berhubungan. Contoh gini deh, ini kalau saya jalankan ya, kalau saya jalankan, perhatikan. Apa ini? Nah, error. Oke, belum ada ya, line 3. On, nah yang berhubungan apa? Mahasiswa dengan hasil belajar. Tadi apa? NRP kan ya? Nah, udah, berarti MHS dot NRP. Nah, ini kalau kalian NRP-nya kecil, nggak usah pakai kutip ya. Sama dengan HSL.NRP. Dah, gini ya, kita jalankan. Nah, muncul nih. Gitu ya. Itu kalau melibatkan 2 tabel. Nah, sekarang gimana kalau melibatkan 3 tabel, Bu? Oke. Ini mau saya tambahkan nama kuliah. Nama kuliah itu apa di sini? Nama kuliah ya. Kayaknya oke. Tambahkan nama kuliah. Berarti kan mau nggak mau melibatkan 3 tabel. Nah, perhatikan caranya. Boleh di sini kalian kasih kurung. Gini ya. Kita coba. Hasilnya tabel ini di inner join, gitu kan ya. Nah, di inner join dengan apa? Dengan tabel kuliah. Tabel kuliah gimana tulisannya? K-nya besar. Oke, berarti pakai kutip ya. Tabel
kuliah. Gini ya. Di inner join dengan tabel kuliah, eskul misalnya on. Jadi on itu yang berhubungan. On-nya apa yang berhubungan antara kuliah dengan hasil belajar? Yaitu kode kuliah. Cek lagi nih tulisannya. Kode kuliah kecil semua. Di sini oke, berarti aman ya. Berarti HSL dot kode kuliah sama dengan kul dot kode kuliah. Bu, boleh nggak ini dibolak-balik? Boleh, nggak apa-apa ya. Kita coba dulu ya. Nah, muncul kan? Ini kita melibatkan 3 tabel. Nah, Dek, cara kedua, saya copy aja di sini ya. Cara kedua, itu kalian, sebentar. Boleh, ini, ya kan tadi ya, mahasiswa S mahasiswa. Nah, gini. Mahasiswa di inner join-kan gitu ya, sama kayak tadi ya, di inner join-kan dengan hasil belajar. Oke, bentar. Kalau masih bingung saya hapus dulu semuanya ya. Nah, gini ya. Tabel mahasiswa, S mahasiswa, inner join, nah kurung. Kurungnya tadi yaitu TBL hasil belajar, SHSL inner join dengan tabel kuliah, gitu kan tadi? Dengan tabel kuliah. Apa yang berhubungan antara dua tabel tersebut? Kode kuliah, gitu kan ya? Oke, berarti ini eskul on, gitu ya. On apa? Yang berhubungan, berarti HSL dot kode kuliah sama dengan kul dot kode kuliah. Nah, ini kan mahasiswa inner join dengan ini. Terus di luarnya berarti kan pasangannya dia kan ya. Nah, inner join on di luar kurungnya dia yaitu MHS dot NRP sama dengan HSL dot NRP. Ini kalau 3. Jadi boleh pakai cara yang atas atau yang bawah ya. Ini kalau kita jalankan hasilnya udah muncul kan? Sama ya? Dah ya. Itu ya kalau 2 sampai 3 tabel. Kemudian nanti ini kalian coba ya, karena yang kemarin belum dicoba hari ini. Oke, ini solusi-solusinya sudah ada di sini. Terus order by. Nah, order by itu buat apa? Buat mengurutkan, gitu ya. Kayak tadi, saya buat misalnya, nah ini ya, ini kan nggak ngurut nih, apanya, mana-mana, nama kuliahnya nggak ngurut kan? Kalau mau diurutkan Bu, tambahkan di sini. Order by. Kalau ada group by tadi ya, order by-nya paling bawah. Jadi urutannya seperti itu, nggak boleh dibolak-balik. Order by nama kuliah, gitu ya. Oke, ini saya jalankan. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan nama kuliah, gitu ya. Oke, mengurutkan sudah. Agregasi Bu. Nah, agregasi itu ada count, max, min. Saya coba review kembali ya. Nah, saya share. SQL. Sebentar deh, nggak ada ya. Oke. Ya, saya review ya untuk yang minggu lalu.
Oke. Kelihatan sekarang slide saya? Halo? Tadi sudah ya, order by. Jadi kalau nggak ada keterangannya, berarti dia secara ascending. Kalau ada, berarti descending, gitu ya. Nah, order by ini juga bisa untuk lebih dari satu kolom. Misalkan gini, order by type, rank, dash, gitu ya. Ini boleh. Order by. Kemudian ini agregasi yang tadi saya bilang. Ada count, sum, average, min, max. Dan dia wajib hukumnya di klausa select. Ya, jadi wajib di klausa select. Nah, pernyataan yang lainnya, nah tadi ini ya, kenapa ini salah? Masih ingat ya? Kalau dia ada nama kolom digabungkan dengan fungsi agregasi, maka harus ada apa tadi? Harus ada group by, gitu. Ya, jadi nggak bisa seperti ini aja. Terus ada group by-nya berdasarkan apa? Berdasarkan staff number. Oke. Kemudian ini udah biasa ya. Nah, misalkan hitung banyaknya properti yang ongkos rentnya di atas 350. Maka di sini hitung count. Count bintang, count yang rentnya di atas 350. Ya. Ini sudah kemarin ya. Ini kalau ada 3 boleh select min, select max, select average gitu. Kemudian ini tambahannya ya ada absolute, sign, modulo, sisa hasil bagi, floor, selling. Kalau floor, misalkan saya punya data gini deh, 8, 9, 10 gitu ya. Saya buatkan dia floor 8. Jadi menghasilkan nilai integer terbesar yang kurang dari sama dengan X. X-nya kan 8. Ya udah, berarti dia hasilnya adalah 8. Gitu ya. Power untuk mangkat. Ya, round membulatkan. Tadi rata-rata kan ada beberapa nilai itu di belakang koma, bisa pakai round, bisa pakai numerik. Gitu ya, SKRT buat akar, ya. Oke, berikutnya. Ini sudah belum, Dek? Halo? Halo? Slide yang ini sudah? Saya takut-takut Bu. Kayaknya sih udah. Nggak tahu kelas yang ini atau yang sebelumnya deh, yang satunya lagi. Yang satu lagi, kelas ini udah belum slide yang ini, yang mobil-mobil? Halo? Halo? Kok nggak ada yang ngomong sih? Halo, Dek? Ini pada tidur bukan? Lagi nyari historik kayaknya Bu. Guntur, ini udah belum Guntur? Guntur, Ahmad Farisi? Udah belum? Minggu lalu kayaknya dikirimin videonya, Bu. Oh, berarti ada yang belum baca ya? Saya review ya. Oke. Ini kalian baca ya sendiri. Oke, ini bahasa yang mudah kita pelajari sebenarnya ya, karena ya mirip seperti bahasa Inggris. Ya, jadi lebih ke arah non prosedural. Jadi informasi apa yang dibutuhkan, bukan bagaimana mendapatkannya, seperti bahasa Inggris. Oke, ini sudah tahu ya, ada 3, DDL, DML, DCL. Oke, reserve word itu bagian tetap SQL, kayak select, from, where, gitu ya. User defined word, jadi dibuat oleh user, ya, menyatakan nama objek basis data, nama kolom, nama tabel, itu user defined word. Nah, penamaan user defined word tidak boleh sama dengan reserve word-nya. Misalnya, nama tabelnya select, itu nggak boleh, ya. Oke, ini hanya aturan, bukan aturan ya. Ini hanya informasi di PPT. Jadi kalau besar itu namanya reserve word. Tapi kalau implementasi bebas, ya. Ini kalau ada pilihan pipe. Kalau opsional kurung siku. Literal, konstanta yang digunakan dalam SQL. Kalau bentuknya angka, ya, kalian tidak perlu kasih kutip. Tapi kalau yang bukan angka, pakai kutip tadi, where agama Islam, gitu ya, kutip. Oke, select distinct. Distinct itu menampilkan yang hanya dia nggak pakai duplikat. Jadi yang ada duplikatnya akan di remove, ya, dihapus. Contoh nanti ada ya. Ini aturannya ya, select, from, where, group by, having, tadi sudah order by, itu urut-urutannya. Ya. Oke. Tampilkan semua
Supaya nggak kelihatan saya. Tampilkan semua data detail dari seluruh staff. Oke, tadi sudah ya. Select bintang from staff. Select pasangannya nama kolom, from pasangannya nama tabel. Kalau ada nama field yang di dua tabel namanya persis sama, harus dikasih nama tabelnya. Misalnya ini sama nih. Kasih aja from staff dot gitu ya, nama kolomnya. Kemudian ini sederhana ya. Nah, ini contoh deh. Ini ada tabel namanya tabelnya view, gitu ya. Nama tabelnya view. Nah, saya menuliskan select property number from view. Ini outputnya. Tuh, berulang kan PA14-nya ada 2. Nah, gimana Bu supaya nampilinnya cuma 3? Yang duplikat nggak ditampilkan. Tambahkan di sini. Select this thing. Gitu ya. Hasilnya seperti ini. 3 baris. Ya. Nah, di klausa select ini juga bisa langsung menuliskan operasi matematikanya. Misalkan salary dibagi 12, itu bisa. Atau kayak tadi, yang di atas rata-rata. Berarti langsung nilai UTS, gitu ya, tampilkan, dikurangi, gitu kan, itu bisa langsung. Ya, di klausa select. S ini sebagai pengganti nama kolom. Nah, daftar gaji di atas 10.000 yang tadi sudah ya, Dek ya. Nah, salary lebih dari 10.000. Kemudian or ya. Nah, ini or and itu bisa kita gunakan. Nah, where city London ini boleh kita ganti, perhatikan. Where city in gitu ya. Boleh pakai in. Nah, kita ganti di sini kayak tadi ya. London, Glasgow. Pakai in, artinya yang kotaknya, himpunannya ini, London, Glasgow. Oke, kemudian between, antara, berarti ini yang antara, salary-nya antara 20.000 sampai 30.000. Nah, value yang endpoint-nya tetap ditampilkan. Ini 30 tetap tampil. Ini sebenarnya sama dengan seperti ini. Salary lebih dari sama dengan 20.000 and salary kurang dari. Kalau di luar jangkauannya kalian bisa not between. Jadi ada in, berarti kalau di luarnya not in, gitu ya. Nah, tadi sudah in, not in. Ini tadi yang ditanyakan ya, yang pakai like ya. Glasgow berarti yang mengandung alamatnya di Glasgow. Alamatnya bebas, yang penting ada Glasgow-nya. Tadi sudah ya. Diganti dengan persen kalau di Postgre. Kenapa pakai Postgre? Kitanya karena free. Postgre itu open source. Ya. Yang tanda kita ganti dengan underscore. 0 tadi masih ingat ya? Yang kode kuliahnya belum diisi, kosong. Berarti ya contohnya ini comment is null, berarti belum ada. Oke, berarti kelas ini agak lumayan ya, karena belum dikerjakan yang kemarin ya. Oke, agregasi ini contohnya select count bintang from tabel mahasiswa, menghitung banyaknya mahasiswa di tabel mahasiswa. Ini dikerjakan ya, mahasiswa yang agamanya Islam. Nah, kalau kayak gini gimana? Tampilkan tanggal lahir yang paling tua. Berarti pakai min atau pakai max? Pakai max. Ya. Yakin pakai max. Yang paling tua, saya sama kalian tuaan siapa? Tuan ibu. Nah, kalau tuan saya berarti tanggal lahirnya min. Min apa? Yang min, Bu. Min. Oh iya, Bu. Soalnya hitungannya tanggal bukan umur. Iya, ya kalau umur beda lagi. Ini tampilkan nilai UAS terbesar. Oke, tadi sudah saya bahas. Latihannya 1 sampai 11 berarti dikerjakan. Ini kalau kita paham SQL paling nggak nyampe setengah jam beres, Dek. Saya pernah Ya, nyoba. betul, Bu. Betul, Bu. Sudah paham ya, sudah menguasai gitu ya. Memerhatikan dari tadi mudah. Nah, kalau yang nggak paham nanti kalian kita bahas di grup ya, karena sudah jam 9.12. Nah, untuk tanggal-tanggal seperti ini nanti saya akan share, bisa pakai date part, bisa pakai ekstrak. Misalnya gini, tampilkan mahasiswa yang bulan lahirnya Agustus. Nah, itu bisa. Atau nanti bisa pakai yang fungsi karakter, ya.
Oke, ini tampilkan 1 sampai 11 latihannya. Nilai 0. Nah, ini grouping. Lumayan ya, kemarin soalnya belum ya. Subquery. Nah, subquery-nya yang ini nggak usah ya, yang creatable, yang hari ini nggak saya jelaskan nggak usah. Hapus nggak usah, buat tabel nggak usah. Nah, sampai ini aja. Kelas ini 1 sampai 10. Ya. Nah, dah. 10 mana 10 ini. Ya. Tampilkan kalian buat SQL-nya di Postgres ini, query editor, tuliskan seperti ini nomor-nomornya. Ya. Oke, saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan lagi? Ada Kak Sasko, ada Kak Isan, ada Kak siapa? Kak Dia. Satu lagi siapa? Sasko? Rahman, Bu. Ya. Ada 4 asdos. Nanti kalau kalian nggak ini bisa di video call atau di chat selama praktikum. Kalau di luar karena mereka juga ada kegiatan di WA tapi nggak bisa fast response seperti di jam praktikum. Oleh karena itu silakan ditanyakan hal-hal yang belum dimengerti di jam praktikum. Jangan sampai kemarin Bu di chat jam 11 malam gitu ya, kasih asistennya ya. Juga butuh istirahat ya. Oke. Kalau ada ya? saya sih nggak apa-apa, Bu. Cuman ya itu slow respon paling. Ya, slow respon ya. Oke. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Ibu, untuk tugasnya kita gabung aja ya, Bu, yang minggu kemarin sama minggu Ya, iya, karena kan minggu kemarin belum dikumpulkan ya. Maksimal sekarang hari Jumat, hari Minggu jam, kalau bisa sih hari ini ya, kalau kalian bisa gitu ya. Tapi kan kadang ada excuse, Bu listriknya mati, atau apa dipinjam adik laptopnya ujian gitu ya. Jadi diberi keleluasaan sampai hari Minggu jam 4 sore. Ya. Baik, Sampai Bu. sini ada pertanyaan? Ibu mau nanya, berarti codingannya nanti disalin di notepad gitu, Bu? Oh enggak, disimpan dalam bentuk SQL. Kemarin sudah belajar belum? Oh, sudah, Bu. Bu, itu saya nyoba nyimpen ke SQL tapi nggak bisa, Bu. Kenapa ya, Bu? Bisa. Nanti coba di videoin. Contohnya gini nih, saya dapat database dari dosen, misalkan gitu ya, dotar. Nanti tinggal di aja. Diambil datanya. Jadi saya nggak bikin dari awal gitu. Kan dotnya tar ya, apa namanya tar. Nanti kalian nyimpennya sama, disimpannya .sql-nya. Tinggal nanti saya panggil gitu. Oke? Ibu mau nanya lagi, kan Ya, boleh. tadi katanya kalau codingannya banyak suka geter-geter ya, Bu? Geter-geter. Akhirnya SQL-nya jadi banyak gitu nggak apa-apa, Bu? Boleh dibagi 2 atau dibagi 3. Jadi kalian satu folder isinya beberapa file gitu ya. Oke, Bu. Iya, sip. Iya, kalau kebanyakan dia suka gerak-gerak gitu ya. Kitanya malah nggak nyaman. Oke, cukup sampai sini. Saya akan kopikan juga yang hari ini di punya kalian ya. Oke. Itu sudah ada di grup ya. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Karena ini dasar kalian. Apapun DBMS-nya, mau pakai Oracle ya yang powerful, mau pakai MySQL, mau pakai SQL Server, MariaDB, Postgre, semuanya sama konsepnya. Yang penting paham dulu SQL-nya, gampang. Ya, ngambil data apapun gampang. Dan saat ini, Dek, informasi-informasi terkait IT ya, terutama pembuatan informasi gitu ya, data science. Itu kalau kalian lihat penghargaannya luar biasa besar. Artinya, oh kalau kita punya ilmu gitu ya, gini aja dihargainya lumayan gitu loh ya. Jadi kalau kita bilang ya harus ini ya, harus berusaha untuk mencoba ya. Nggak usah bilang, Bu susah Bu, nggak ada yang susah. Itu mindset kita aja. Kalau kita bilang mudah gitu ya, apapun materinya insya Allah bisa. Yang penting kita punya niat dan mohon kepada Allah dimudahkan pemahaman ilmunya. Sepakat ya? Kalau yang susah Bu itu udah mental block, udah keblok. Kayaknya memang susah gitu ya. Oke, cukup sampai sini. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima Nanti kasih, Bu. saya biasa saya upload di video ya di YouTube.